dan peserta lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi. Mungkin cuman saya yang satu-satunya guru SLB yang bergabung di grup kelompok 2 ini. Jadi sebelum memaparkan ke materi, saya akan menjelaskan dulu siapa itu ABK. Jadi untuk menyamakan dulu persepsi peserta didik yang saya ajar. Nah, judulnya ini Media Lubang Cahaya atau MLC untuk pembelajaran menulis pada anak tunagrahita. Sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan siapakah anak berkebutuhan khusus itu. Menurut Bahtiar, anak berkebutuhan khusus adalah dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Kemudian ABK ini ada beberapa klasifikasi. Saya akan menjelaskan ini klasifikasi anak luar biasa. Klasifikasi ABK terdiri dari anak tunanetra. Kita sering menjumpai anak tunanetra, ya, ini tidak asing lagi. Kemudian anak tunarungu, kemudian anak tunagrahita, kemudian anak tunadaksa, ini kecacatan fisik, kemudian CB, kemudian tunalaras, autis, slow learner, disleksia, disgrafia, dan diskalkula. Nah, itu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk mencapai ke materi inti, saya akan menjelaskan anak tunagrahita, anak yang secara umum mengalami hambatan keterbelakangan perkembangan jauh di bawah rata-rata, IQ di bawah 70, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, dan mereka membutuhkan layanan khusus. Jelas sekali di sini mereka memiliki IQ yang rendah, ya, di bawah normal, sehingga untuk akademik tingkat tinggi mungkin mereka ada kesulitan. Nah, kita ke karakteristik dan klasifikasi dan karakteristik anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu terdiri dari 3 kelompok. Mereka yang termasuk tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Anak tunagrahita ringan, mereka itu memiliki IQ 60-80. Dalam belajar, mereka mampu secara sederhana, mampu belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Kemudian tingkat kematangan membaca dicapai sampai usia 9 sampai dengan 12 tahun, dapat bergaul dan mampu mengerjakan pekerjaan ringan. Kemudian anak tunagrahita sedang, mereka memiliki IQ 20 sampai 60. Mereka itu termasuk kepada kelompok anak mampu latih. Jadi kebanyakan materinya, pembelajarannya untuk mengurus diri saja, keterampilan hidup untuk sehari-hari. Nah, itu anak tunagrahita sedang. Kemudian anak tunagrahita berat, IQ-nya di bawah sekali, sangat tergantung pada orang lain. Jadi mereka dalam kehidupannya hanya diurus, tidak untuk belajar akademik. Nah, itu karena kecerdasannya setara dengan anak usia 4 tahun. Kita bayangkan anak usia 4 tahun seperti apa. Mereka masih harus dilayani dalam segala hal. Dengan melihat
karakteristik anak tunagrahita tadi, nah saya mencoba untuk membuat media yang sesuai dengan karakteristik belajar mereka. Mereka sering lupa, kemudian susah untuk membayangkan hal yang abstrak. Maka setiap pembelajaran kita itu selalu mengulang dan mengulang. Nah, saya mencoba membuat media, sebenarnya banyak media saat ini yang sangat canggih ya, dari elektronika, juga dari komputer-komputer banyak, tapi bukannya tidak memenuhi kebutuhan mereka, tapi saya membuat sebagai alternatif saja yang mudah-mudahan cocok dengan kebutuhan mereka. Apa tujuan yang ingin dicapai saya membuat media ini? Memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memberikan pengalaman visual, auditif, kinestetik, dan taktil. Kemudian tentu saja untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf dan angka, kemudian meningkatkan pemahaman dalam menulis permulaan, kemudian memotivasi siswa lebih semangat belajar karena media ini harus bervariatif. Kemudian untuk memenuhi unsur publikasi ilmiah dan karya tulis ilmiah dalam penilaian kinerja guru. Nah, ini kan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat kita itu dari unsur utama ada PIKI ya, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, ini salah satu yang saya buat itu salah satu media yang alhamdulillah ini sudah masuk ke penilaian unsur utama. Nah, itu. Kemudian, nah ini media yang saya buat itu seperti ini. Kenapa disebutkan lubang bercahaya? Nah, ini berlubang-lubang seperti ini. Di dalamnya itu ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik, dalamnya ada lampu. Nah, ketika softwarenya berbentuk huruf-huruf. Ketika softwarenya dimasukkan ke media ini, si lubang-lubang ini itu bercahaya. Kemudian mereka menelusuri setiap lubang ini. Nah, dengan begini mereka mempunyai pengalaman kinestetiknya dan taktilnya. Nah, itu. Kemudian ini adalah contoh dari video pembelajaran dengan menggunakan media MLC. Ini temanya kesukaanku ya. Jadi kita alat peraganya menyediakan makanan dan bola sebagai permainan yang disukai anak-anak. Kebetulan mereka sudah bisa menulis huruf vokal. Ini pembelajaran semester kedua ya. Nah, mereka kalau menulis huruf bola harus diperlihatkan bolanya. Jadi mereka tidak bisa berpikir abstrak seperti anak mama lainnya.
sekarang ya. Sekarang dulu berdiri biar nah, kita mengerjakannya step by step seperti huruf B, menelusurinya dari atas ke bawah. Jadi langkahnya satu. Ya, sekarang kemudian langkah selanjutnya berdiri lagi. Nah, perhatian mereka mudah beralih ya. Tapi dengan media ini menjadi pengalaman dari mereka, terasa ada bulatan lingkaran itu, lubang-lubang itu, mereka meraba jadi terekam dengan mereka dengan rabaan itu. Nah, mungkin itu cuplikan video pembelajaran dengan menggunakan media MLC. Mungkin itu materinya yang bisa saya paparkan. Kembali ke Neng Puspa, silahkan. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Bu. Subhanallah sekali ya, pembelajarannya satu persatu siswa dilayani, terus dengan teknik yang khusus juga gitu. Kadang-kadang kita sebagai guru pada siswa yang seperti yang normal pun sudah kadang-kadang merasa kewalahan dan merasa paling sesuatu banget kalau misalnya seperti kadang-kadang ada mau tingkat apapun mungkin sama sepertinya gitu ya. Tapi kita lihat sekarang ada yang lebih mendalam lagi, harus lebih ekstra sabar lagi. Nah, itu ya, betul. Gitu. Jadi saya memang dari awal sudah semangat banget melihat materi Ibu, karena ini benar-benar materi yang memang tidak mudah didapatkan oleh semua orang gitu. Ya. Cuma maaf saja, ini pemaparannya terbatas sekali karena mungkinnya gempur sama referensinya kurang begitu, Neng. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya cukup cukup baik, Bu, materinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih penasaran sama materi pembelajaran atau tentang berkebutuhan khusus, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mangga silahkan acungkan tangan atau mau nulis di komentar silahkan. Bu, boleh saya bertanya? Mungkin silahkan mangga. Bu, kalau misalnya yang saya masih penasaran, boleh di slide yang pertama, Bu, yang macam-macam ABK, anak ABK, ya mangga. Itu, Neng. Ya, kalau misalnya bedanya slow learner sama tunagrahita, apa bedanya ya, Bu? Bedanya dari IQ-nya, yang tunagrahita kan mereka IQ-nya tadi berapa ya? 80 ya. Nah, ya, ini slow learner itu di atas tunagrahita, di bawah normal gitu. Jadi lambat belajar masuknya. Ya kenalan gitu ya, Bu. Jadi ya. Saya kurang tahu apakah anak tersebut itu masuknya ke tunagrahita atau ke klasifikasi ke slow learner gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau dari kepribadian sehari-hari memang harus didampingin. Terus dari teknis pembelajaran juga memang kayak seperti punya dunia sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya
tapi ada satu keahlian yang memang kayak kendaraan naik motor kayak gitu, ngoprek motor gitu ya Bu, tanpa dia tuh katakan jago sih enggak, tapi bisa gitu kalau di tingkat ABK itu menurut saya itu tuh udah luar biasa gitu Bu, karena naik motor juga nggak diajarin bisa, terus gitu. apa ya, naik sepeda juga kayak gitu, kendaraan gitu dia tuh bisa Bu, itu masuknya Nah, kemana? itu. Mereka udah dites IQ belum? Karena kita mengelompokkan mereka itu pertamanya kita membuka PPDB itu harus ada rekomendasi dari psikolog. Nah, kita ketahui IQ-nya berapa, IQ-nya berapa. Nah, terus kita asesmen. Setelah asesmen, kita kan bisa menyimpulkan, nah ini anaknya kemana, kelompoknya kemana, gitu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan itu anak kemana, cuman mungkin keterampilan itu didapat dari melihat dia sering melihat gitu. Karena anak tunagrahita itu dengan kalau pelajaran akademik itu sangat susah, Neng. Misalnya berhitung 1 sampai 5 saja bisa 1 semester, ya. Itu bisa 1 semester. Nah, anak didik saya itu yang anak tunagrahita sedang bisa dia membaca. Bisa membaca SMA, bisa membacanya itu. Nah gitu. Jadi sangat jauh sekali gitu perkembangan akademiknya gitu. Nah, makanya mereka itu di kita itu di SLB itu ada pelajaran program khusus sesuai dengan kelainannya. Misalnya untuk anak tunanetra ada orientasi mobilitas ya. Jadi bagaimana dia belajar di jalan raya di rumahnya pakai tongkat misalnya, ke rumahnya dari kamar ke toilet berapa langkah. Nah itu apalagi jalan raya itu. Kemudian anak tunarungu, mereka ada pembelajaran program khusus BK, PBI, Bina Komunikasi dan Bina Bicara. Kemudian anak tunagrahita itu ada program khusus Bina Diri. Nah, mereka diajarkan menolong diri, mengurus diri, keterampilan hidup, mengisi waktu ruang. Nah, ditekankan itu untuk anak tunagrahita karena untuk akademik mereka tidak mungkin ya melanjutkan ke tingkat kuliah lah gitu ya, akademik yang lebih tinggi. Nah, untuk keterampilan hidupnya kita ajarkan seperti itu supaya mereka itu bisa mandiri dari mengurus dirinya, cara bagaimana dia ke toilet, mencuci pakaian, bagaimana dia mengurus dia saat haid gimana, kemudian berbicara itu sampai mengurus ketika dia haid ya kita ajarkan dari segala macamnya gitu. Nah, pokoknya mereka itu harus hidup mandiri akhirnya gitu. Jadi untuk jenjang akademik lebih tinggi tidak mungkin karena lihat IQ-nya juga tidak memadai ya mereka untuk jenjang lebih tinggi. Kemudian anak tunadaksa ada BDBG namanya ya, BDBG gitu. Kemudian anak tunalaras ya di bina sosial, butuhnya seperti itu. Nah itu mungkin itu nih. Nah dari jawaban tadi mungkin anak itu sering melihat bagaimana cara menggunakan motor, ya, cara mengendarai motor. Mungkin itu seperti itu nih. Terima kasih jawabannya. Ya. Gimana? Mudah-mudahan kurang puas jadi Neng bisa searching di Google ya. Gitu. Siap, Ibu. Terima kasih. Ibu, saya mau bertanya, Bu, kalau ini Cibi apa maksudnya, Bu? Yang mana? Cibi. Oh, Cibi. Yeah. Cerdas istimewa yang termasuk gifted, genius, nah termasuk ke situ. Nah, dan bakat istimewa.
Nah, itu mereka juga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus juga, karena mereka tidak mungkin disatukan pembelajaran dengan anak pada umumnya. Nah, kalau misalnya di SMP atau di SD ada anak yang IQ-nya berapa? 120, di atas 120. Nah, mereka disatukan dengan anak normal lainnya. Untuk anak jenius mungkin pembelajaran itu sangat gampang nih Pak ya, misalnya perkalian gampang gitu. Tapi untuk anak yang lainnya kan membutuhkan waktu untuk pahamnya. Tapi untuk anak jenius kan mereka sangat cerdas sekali. Nah, akhirnya mereka jadi kalau disatukan mengganggu temannya karena mereka menganggap itu hal yang sangat gampang gitu. Jadi mereka juga membutuhkan pendidikan layanan khusus juga gitu. Ya, siap Bu. Gimana Pak jawabannya? Jawabannya alhamdulillah Bu. Kirain cibi itu apa gitu kan? Oh, ternyata Cibi-cibi ya. Cerdas istimewa dan bakat istimewa Pak. cerdas istimewa, bakat istimewa. Dan bakat istimewa. Sebetulnya masalah anak berkebutuhan khusus itu Bu, semacam ada orang tua yang mungkin yang jelas lah, yang penting anak sekolah gitu kan. Nah itu Pak ya. Dimasukkannya ke SMP atau ke SD gitu. Ya, SD ya Pak. Dari Ibu Neng ada mau bertanya. Mangga Ibu Bapak, mangga Bu Neng. Ya, izin bertanya ya Bu. Bu Neng Ayu ya? Ya. Ya mangga Neng. Turnuhun bimbinganana Neng. Mending sami-sami. Gini Bu, kalau seandainya contoh kalau di kampungnya Bu, di pelosok, contohnya di sini di ujung yang mungkin orang tuanya dari berekonomi yang sedang ke bawah, Ya. jadi tidak memperhatikan kalau anaknya itu memang ada berkebutuhan khusus seperti ini. Ya. Tapi sekarang ada yang salah satunya siswa dari sekolah saya gitu udah masuk SMK dan ternyata anak itu tidak bisa apa-apa, dari mulai membaca juga susah, entah itu SD SMP-nya kayak gimana ya Bu. Yang seperti apa ya? Yang itu ekonominya gimana? Ekonominya gimana? Ekonominya ya menengah ke bawah Bu, kayaknya nggak perhatiin sama orang tuanya gitu. Terus mungkin nggak tahu di rumahnya pas kecilnya nggak diajarin membaca atau seperti apa. Yang jelas ketika masuk ke sekolah seperti yang Ibu jelasin ini tidak bisa baca, cuma mungkin tahu ringan, sedang atau tinggi karena harus ada itu ada tes Neng itu ya, harus ke psikolog. Terus kalau seandainya ketahuannya udah sebesar ini Bu, sekitar umur 15 atau 16 tahun kelas 10 SMK, apakah masih bisa dibimbing untuk bisa baca ataupun itu, atau mungkin udah umur segitu bakal lebih susah untuk diajarin kayak membaca? Iya. Bisa juga mereka diajarin, cuman kita harus intens terus gitu. Karena karakteristik mereka itu mudah lupa nih, itu aja, mudah lupa. Misalnya sekarang diajarin, Ibu megang yang lainnya. Ibu klik lagi, udah lupa lagi. Nah, itu juga seperti itu. Jadi mereka harus terus-menerus diajarin. Mungkin kalau SMA mah bukan 15 tahun lagi tuh Neng, 17 tahun ya itu. Udah usia 17 tahun kan. Dan saya tahu gimana ya, karena ini nggak ngajar jurusan itu juga, cuma ketika diajarin baca, kita ngasih kesempatan dulu mungkin ya ke anaknya, tidak mungkin langsung kita tahu dulu histori dia kayak gimana gitu, apakah jadi bisa menyimpulkan dia dikasih kesempatan waktu semester kemarin itu apakah ada perkembangan untuk atau tidak gitu. Pas diajarin baca oleh BK gitu, Ibu khusus tidak disebutkan ke pembelajaran kelas karena tidak bisa mengikuti. Ketika menulis juga Bu susah, harus lihat orang dulu nulis. Berarti meniru dia tingkatnya berarti masih meniru loh Neng. Jadi kita tulis di bukunya baris pertama tulisan kita.
Nah, baris kedua dia tulisan anak itu. Jadi mereka anak itu meniru tulisan kita, Neng, gitu. Berarti masih taraf seperti itu. Iya, jadi dibedain aja gitu Bu. Harusnya kan ini bukan ranahnya kita sebagai guru SMK, Bu. Yang notabene nggak ada keahlian untuk seperti itu gitu. Iya. Itu inklusi bukan sekolahnya nih? Bukan Bu, umum. Oh, umum. Jadi nggak, maksudnya kenapa dulu saat SD gitu ya, nggak kedetek bahwa itu teh membutuhkan pendidikan layanan khusus gitu loh, Neng. Nah, makanya dari awal gitu. Historinya ya apakah memang keluarganya sudah tuh kayak gimana gitu. Makanya kemarin semester kemarin di kan SMK berbeda jurusan ya Bu. Iya. Kebetulan ada guru yang ngobrol beda jurusan gitu. Ya, pas diajarin baca, oke, hari ini karena kedengeran gitu Bu di ruang BK, hari ini bisa, tapi besoknya udah lupa lagi. Terus nggak bisa ngebedain N sama Y itu nggak bisa gabung gitu loh Bu. Jadi gimana ya? Terus nggak bisa ngebedain gitu. Jadi kami bingung. Harus kayak gimana gitu. Kalaupun naik kan bukan itu kompetensi yang di itunya gitu. Ya, nah itu nih karakteristiknya seperti itu. Karakteristik anak tunagrah itu seperti itu, mudah lupa. Berarti itu udah termasuk itu ya Bu? Soalnya kami nggak tahu gitu, itu masuk ke anak tunagrah kita itu. Cuman kita nggak tahu IQ-nya berapa. Nah, lihat historinya dulu, apa naiknya itu atau lulusnya, kan maaf ya, apa nyogok gitulah kalau bahasa kasarnya ya, kan ada yang seperti itu, orang tuanya yang malu, udahlah kasih amplop aja supaya diluluskan, ada yang seperti itu, padahal anaknya tidak mampu begitu. Bukan ada Bu, itu emang realita Bu. Masih bisa untuk bisa membaca seperti halnya itu kalau udah anak normal, ya anak normal gitu. Ya kalau itu nih terus harus diajarin. Kita kalau huruf mana? Udah tahu huruf misalnya vokal gitu. Tahu huruf aja gitu. Sebelum membaca kan langkah-langkah membaca itu banyak nih. Sebelum meningkat ke membaca tuh ada langkah-langkahnya gitu. Itu anak itu mampu nggak gitu melewati itu? Misalnya anak ini misalnya huruf vokal misalnya, mana ada huruf A di kata mana, di kata benda mana huruf A yang ada di awal kata misalnya gitu. Nah kalau anak itu bisa melewati tahapan membaca, insya Allah terus kita ajarin terus menerus, insya Allah bisa. Ini bukan nanya, Bu, curhat. Iya nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu, salut. Kabar ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, mangga nih. Ya Bu Puspa, mangga. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Ida. Mangga Ibu Ida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ida, videonya diaktifkan Bu Ida. Ibu Ida, Manawi Tiasa Ngawaler. Iya. Ini Bu Tiasa Ngawaler, Google aja ya di Siap. Siap. Maaf, ini Bu Ida, bukan videonya memang diaktifkan. gimana? Videonya diaktifkan. Oh, videonya diaktifkan. Sudah. Ini Bu yang ingin saya sampaikan, kan kalau memang di SMA juga sama Bu, ada apa ya, di PPDB tahun kemarin ada ABK, jadi kan taruh yang apa ya, zonasi sekian, nah di termasuk dalamnya juga ada ABK. Kalau iya betul. Nah waktu itu memang juga pernah ada satu siswa justru dia kayaknya memang autis, karena memang dia selalu asik itu ya Bu ya, kalau orang anak autis. Nah permasalahannya ketika pernah saya bertanya sesuatu yang memang anak yang lain tidak tahu tapi dia tahu gitu. Itu yang menarik.
Permasalahan yang ingin saya sampaikan diantaranya kalau misalnya taruhlah dia ABK kemudian diterima di sekolah negeri SMA, nah apakah kira-kira menurut Ibu mungkin nggak dia bisa belajar bersama anak-anak atau teman yang lain, atau mungkin kita hanya atau harus ada kita manggil guru khusus mungkin atau bagaimana? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya mencoba menjawab ya Bu ya. Sekolah Ibu inklusi juga bukan? Enggak, itu SMA negeri. SMA negeri ya? Enggak Bu, emang negeri tapi ada yang menerima ABK juga gitu. Iya, jadi ada memang ada klausul berapa persen dari ABK gitu. Ya, harusnya ada guru SLB Bu di situ, jadi mendampingi mereka gitu. Jadi ada guru biasanya di sekolah inklusi itu ada guru SLB yang berapa minggu sekali datang ke sekolah itu gitu. Jadi menanyakan apa kendalanya seperti apa gitu, guru pembimbing khususnya itu. Nah, mereka bisa belajar bersama-sama, tapi mungkin materinya yang direndahkan Bu. Jadi si guru itu membuat PPI, program pembelajaran individual. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan selama ada guru ABK juga gitu ya? Iya gitu. Jadi guru ABK berkunjung ke sekolah dan menanyakan kesulitannya seperti apa, kendalanya seperti apa gitu. Itu di provinsi itu udah ada Bu kalau SD. Oh iya. Dari segi kesejahteraan juga mereka dikasih Bu itu. Oh iya. Memang selama ini yang di SMA juga belum ada guru, ada siswanya juga belum ada. Makanya mungkin itu tidak diurus seperti itu. Cuman melihat itu ada klausul yang membolehkan menerima siswa ABK. Gitu. Oh tapi selama ini belum ada Bu? Belum, cuman pernah ada yang memang agak istimewa di pelajaran-pelajaran tertentu. Iya tidak menarik, tapi untuk pelajaran bahasa Inggris pengetahuan umumnya keren banget gitu. Ya Bu, seperti ada murid sekarang SMA ya di sekolah saya, bahasa Inggrisnya jago Bu, jago sekali dari ya kita bahasa Inggris percakapan tidak bisa, dia tuh sangat mahir gitu. Nah jadi ada satu keistimewaan, biasanya anak autis yang seperti itu. Iya, anak autis di anak autis yang dia memiliki keistimewaan sendiri gitu. Bahasa Inggrisnya bagus, rata-rata bahasa Inggrisnya Bu yang bagus. Iya. Makasih Ibu. Iya, enggak Bu. Ya, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya dan Bu Leni atas pemaparan jawabannya. Mangga silahkan ada lagi yang mau bertanya Ibu Bapak. Assalamualaikum. Salam. Bun, boleh bertanya? Iya, jadi tadi saya telat datangnya, masuknya. Tadi saya cuma melihat ada Bunda memaparkan klasifikasi ABK, ya ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan sampai yang disleksia. Jadi belum sempat mendengarkan perbedaan ke klasifikasi ABK ini. Cuman yang ingin saya tanyakan, kalau di SLB itu Bun, anak-anak yang ABK-nya berbeda-beda ini berarti punya kelas-kelas khusus ya Bun ya, misalnya ini khusus yang tunar. Ya, mereka satu rombelkan gitu Bu, satu rombelkan dari tiap jenis kelainan. Kalau untuk guru SLB-nya berarti maksudnya gini, ketika sekolah itu guru SLB itu harus menguasai ke semua jenis kelainan. Cara pelayanan ya seperti itu. Idealnya kita harus bisa melayani semua anak ABK. Misalnya kalau tunanetra kan menulisnya dengan braille ya. Nah, kita harus bisa juga braille. Kemudian di tunarungu ada bahasa isyarat gitu.
Kalau tunagrahita semua juga pasti bisa. Agak diulang tuh sinyalnya kurang bagus, jadi terputus-putus. Gimana? Kalau tunagrahita sama slow learner lebih ke IQ-nya gitu ya. IQ, mereka itu ukurannya IQ. Jadi kalau slow learner di atas tunagrahita IQ-nya 90 lah. Kalau tunagrahita 80. Tunagrahita kan terdiri dari tiga golongan ya. Ada tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Yang tunagrahita ringan IQ-nya 60 sampai 80 gitu. Kalau yang Ini dia terputus-putus suaranya. kalau yang berat kan tadi kata Bunda slow learner itu masih di atas tunagrahita ya atau Ya, di atas IQ-nya di atas tunagrahita. tapi di bawah yang normal gitu. Ya, di bawah yang normal. Ini masuknya ke SD loh Bu, banyaknya ke SD. Karena yang jelas-jelas dimasukkan ke SLB itu yang benar-benar kata mereka itu bodoh banget. Kalau mereka normal ya? Apa yang mana yang normal? Slow learner. Slow learner sama tunagrahita mah ya? Normal gimana maksudnya? Maksudnya ya nggak ada ya Dari cuma segi fisik maksudnya. Gimana? dari fisik maksudnya fisik mah ya. Dari fisik emang tidak ada kelainan, tapi tetap aja ada kadang-kadang koordinasi mata dengan tangan tidak sinkron. Ketahuan kalau mereka itu diajarin meronce, ketahuan mereka kemana aja matanya gitu. Tadi juga kan dalam video disuruh menelusuri gimana kemana, padahal di situ udah terlihat kan cahayanya, yang ditelusuri harusnya cahaya gitu. Banyak yang seperti itu. Kemudian yang membedakan dengan yang secara fisik tidak kelihatan. Jadi kan kalau dengan bedakan dengan tunadaksa kelihatan fisiknya ada yang tidak biasa dari anak normal lainnya gitu. Kalau Down syndrome, Nah itu unik, Down syndrome masuknya ke tunagrahita. Mereka itu mereka itu IQ-nya masuknya ke anak tunagrahita sedang. Cuman wajahnya yang sama satu dunia sedunia ya, itu Down syndrome tuh sama. iya. Tunadaksa jadi Gimana? menyebut tunadaksa tunalaras. Masya Allah gitu ya pekerjaan guru SLB. Ini kalau tunadaksa dengan tunalarasnya gimana Bun? Lebih fokusnya kemana? Fokus apanya maksudnya? Maksudnya ke keistimewaan mereka gitu. Nah, yang keistimewaannya dari segi apa misalnya IQ-nya gitu? Iya maksudnya katakanlah kan kalau tadi slow learner lebih IQ-nya sekian, kalau tunagrahita ada yang sedang, ringan, sedang sampai berat. Mana? Sama tunadaksa juga ada yang D dan D1. Yang D itu tunadaksa cuman kelainan di fisiknya, IQ-nya kadang mereka itu bagus, tinggi gitu. Nah yang D1 itu ya fisiknya ya plus dengan kemampuan intelektualnya yang rendah. Jadi double gitu. Ya fisik ya intelektual itu D1, kita tandai dengan D1 gitu ya. Nah sekarang tunalaras mereka IQ-nya normal, tapi karena mereka itu kemampuan sosialnya, emosinya susah dikendalikan, ya kadang mereka itu gagal dalam hal akademik gitu. Jadi tunalaras kan dia membangkang istilah nama usil ke orang lain gitu. Jadi emosinya juga tinggi gitu. Bedanya dengan autis. Kan autis suka ngambek gitu ya? Bukan ngambek, maksudnya suka ini sih. Iya. Kalau autis kalau saya lihat ya mereka itu kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka atau mengganggu, baru dia itu iya gitu.
Kalau tunalaras ya bawaannya seperti itu aja, dia tuh melukai orang lain, misalnya jadi ke kriminal, mendekati ke kriminal gitu. Oh gitu. Nah, itu kan di Tangerang ada sekolah yang tunalaras. Nah, itu anak-anak semua yang itu situ ada gitu. Tapi itu mereka lakukan secara sadar atau memang tidak sadar? Seperti itu. Tidak bisa membedakan mana baik. Emosinya yang tinggi kadang-kadang mereka sudah minta maaf ya, sadar ya itu salah kita, yuk itu kamu tuh salah, yuk minta maaf, tapi tetap kita diulangi lagi ya seperti itu aja. Oh gitu ya. Minta maaf, dia tuh minta maaf, kamu tuh ada satu orang, jadi kita sangat capek banget kalau itu anak satu aja yang tunalaras, capek nih soalnya mengganggu yang lain gitu. Dia tuh minta maaf kalau dia melakukan kesalahan, dia minta maaf, tapi setelah itu ya begitu lagi gitu. Dari segi IQ mereka Ya kebanyakan normal, tapi karena emosinya yang tinggi, kemudian sosial mereka tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, jadi kadang-kadang ya banyaknya yang gagal gitu. Nah, kedua. jadi malah mungkin kalau orang yang nggak tahu bahwa itu tunalaras malah menyebutnya itu gila kali. Ya gitu. Kan anak tunagrahita juga sering disebut anak gila juga. Kalau yang nggak ngerti mah, gila si Eta mah, padahal ya emang seperti itu gitu. Karakteristik anak tunagrahita seperti itu. Ya. Kalau CIB itu cerdas istimewa, berbakat istimewa, ini gimana tuh Bun? Yang cerdas istimewa itu anak yang IQ-nya di atas 120, yang gifted genius itu maksudnya ke situ, Neng. Tapi bukan yang ke bisa inakan itu bukan ya Bun ya? Bukan. Karena mereka itu IQ-nya tinggi disatukan dengan anak normal lainnya. Ya tidak bisa, justru karena disatukan yang lainnya mungkin kan anak jenius itu mudah memahami sesuatu ya, dalam hal akademik mungkin dia gampang gitu ya, dalam misalnya materi ini, yang lain membutuhkan waktu lama karena anak jenius itu kan sebentar, jadi mereka mengganggu yang lainnya. Seharusnya anak yang sedih itu di satu kelasan lagi gitu. Iya. Oke, jadi apa? Saya jadi paham. Ya, maksudnya ya, searching aja untuk lebih lengkapnya ya. Mungkin saya referensinya kurang nih. Soalnya kadang tadi betul yang penanya sebelumnya kadang kita di sekolah katakanlah sekolah normal gitu, sekolah negeri gitu ya, kadang kita kalau menemukan anak-anak seperti ini, kadang kita tuh suka malah menjas si A si B-nya bodoh lah apalah gitu, tanpa siapa tahu gitu dia itu masuknya kayak tadi Bu Neng Ayu yang tadi ada muridnya yang nggak bisa baca gitu ya, maksudnya nggak bisa baca, nggak bisa besoknya lupa gitu. Kan kadang kalau kita gitu di negeri nggak mau repot karena ngajarnya kan banyak ya Bun ya. Yang harus layaninya banyak nih. Kalau kita tuh 1:5. Guru banding 1 guru 5 mahasiswanya gitu. Ini kan 1 berbanding 36 kadang, jadi suka yang hal-hal kayak gitu tuh pasti. Ngerti kami penanganannya seperti apa gitu. Abaikan, padahal mungkin kalau kita tahu ya bisa lebih optimum penanganannya dan mereka udah maksimal kemampuannya bisa keluar gitu, bisa. Tapi karena kita nggak tahu kadang suka kenapa sih gitu ini anak. Iya pasti gitu. Kita bodoh aja ya gitu Neng, jadinya bodoh. Padahal emang kemampuannya cuma segitu gitu. Apalagi kan kalau maaf guru IPA ya, guru IPA kadang karena ya ini aja untuk saya guru kimia, untuk mengajar kimia matematikanya dasar perkalian, pembagian gitu, bina ruas itu kadang suka nyeletuk dalam hati, kok bisa ya lulus SD-nya gitu. Nah itu ya.
pembagian aja nggak bisa perasaan dulu mah saya harus ditahan kalau mau pulang sama guru SD-nya baru boleh pulang gitu. Kalau perkaliannya belum bisa mah ayo aja. Anak-anak sekarang, nah makanya kadang suka ngobrol ini guru matematika dia ngajarin trigonometri segala macam orang yang dasarnya aja nggak paham kata saya tadi. Nah hal-hal kayak gitu loh Bun gitu yang kami temui, jangan-jangan memang anaknya memang berkebutuhan khusus. Iya, mesti. Karena kan matematika dasarnya itu ya perkalian, pembagian. Untuk SMA aja sekarang penjumlahan masih 1 sampai 25. Itu Neng, SMA loh itu. Betul. Ya makanya kadang karena mungkin apa ya di HP kan ada aplikasi kalkulator, jadi anak-anak mungkin terbiasa pakai dikit-dikit kalkulator. Sampai kadang saya kalau ngajarin 2 kali 3 aja mereka tuh langsung yang pakai kalkulator saya semua. Saya kan suka ingetin, masa 2 kali 3 aja nggak tahu. Iya. Ya Allah 2 kali 3 nggak tahu kan gitu ya bagaimana. Oh ya Bu, 6 kata saya. Hal-hal kayak gitu. Tapi mungkin karena ya anak-anak sekarang mungkin lebih pengen praktis juga sih. Ya itu, cari yang mudah. Ya mereka itu cari yang mudah sekarang tuh. Iya, nggak mau repot gitu apa-apa Ya. pakai HP gitu Bun. Iya, terima kasih Bun. Ya, mangga sama-sama. Terima kasih Bu Nenden dan Ibu yang lain atas pertanyaannya. Karena waktunya sebentar lagi, saya tutupkan sesi tanya jawab ini. Dan untuk terakhir itu ada kesimpulan dari Bu Leni. Mangga silakan Bu Leni atas kesimpulan dari materi yang disampaikan itu seperti apa? Ya, terima kasih Neng Puspa. Ya, pada dasarnya anak tunagrahita ataupun anak berkebutuhan khusus mereka itu dalam pembelajarannya membutuhkan media yang sesuai dengan mereka. Insya Allah kalau medianya mendukung, tujuan pembelajaran akan tercapai. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada para instruktur yang telah menjawab WA saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bu Leni, sangat inspiratif banget, sangat jadi ilmu baru lagi buat penanganan siswa di kelas maupun di lingkungan sekitar kita jika ada anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih dan terima kasih lagi kepada partisipan atau panelis-panelis yang lain yang sudah mendengarkan, yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Pak Ismail untuk penutupnya. Pak Ismail. Siap ya. Atur nuhun Bu Puspa. Ya, ini ternyata di forum ini cuma saya yang paling ganteng ya.